Kami ucapkan selamat malam untuk yang berada di Amerika dan selamat pagi untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam acara pembahasan sekolah sahabat kita pada malam atau pagi yang indah ini. Kita akan mulaikan acara kita. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu. Engkau telah menjaga dan pelihara kami lagi. Kami akan mulaikan acara ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami dapat diberkati dengan pembahasan pelajaran sekolah sahabat pada hari ini. Biarlah Tuhan kami akan mendengarkan, Engkau curahkan roh suci-Mu dari surga agar kami dapat mendengarkan dan kami dapat memperoleh berkat, kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga pendeta muda tulus Nenggolan Tuhan, Engkau urapi dia, berikan kepadanya roh suci dari surga, sehingga apa yang dia telah pelajari, biarlah dia dapat bawakan dengan baik dan memimpin acara ini, sehingga kami yang mendengar dapat memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Pimpin Tuhan acara diskusi sekolah sahabat kami ini, biarlah dapat jadi untuk kepujian dan kehormatan nama-Mu. Berkati kami selalu Tuhan, berikan kekuatan kesehatan kepada kami. Ini doa harapan kami dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Pelajaran pada malam hari ini, seperti saya katakan kemarin, ini adalah pelajaran yang begitu luar biasa dan sangat menarik dan sangat menantang. Bagi seorang theological, ini adalah pelajaran yang sangat menantang. Karena apa? Kita tidak bisa tahu siapa nama Tuhan tanpa Allah yang memperkenalkan dirinya siapa Dia. Sebagaimana pada pelajaran hari ini, kita akan mempelajari satu nama Tuhan yang Dia memperkenalkan dirinya sendiri. Bukan kita yang tahu di mana, kita yang tahu, oh Dia siapa namanya. Tidak. Tapi Dia memperkenalkan dirinya. Sebagaimana saya katakan kemarin, bahwa ada satu nama yang sangat menarik bagi kita semua, dan nama itu begitu besar, bahkan sangat begitu besar sehingga bagi orang Ibrani pun sekalipun menyebutkan nama itu sangatlah sangatlah tidak sembarangan, bahkan mereka akan mengganti nama itu jika menemukan kata itu. Nah, saya akan share screen sekarang. Yahweh dan perjanjian Abrahamis. Yahweh dan perjanjian Abrahamis. Yahweh adalah nama yang besar, bukan nama yang saat ini sepertinya sangat mudah kita menyebutkannya. Bagi orang Ibrani, kalau menemukan nama Yahweh, dia akan menggantikan namanya, nama itu. Dengan apa dia gantikan? Nama itu akan digantikan dengan nama Elohim atau Adonai, yang artinya sama dalam bahasa Yunani, yaitu Kyrios. Jadi nggak sembarangan orang menyebut nama itu. Karena nama Yahweh itu adalah Yahweh atau YHWH atau YHVH, itu adalah nama yang begitu besar, mulia. Kalau kita lihat bagaimana, apa makna dari sebuah nama Yahweh itu sendiri. Demikian, Kejadian 2 ayat 4 mengatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Kalau kita, dalam bahasa Indonesianya disebut Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Lord. Dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Tuhan Allah. Lord. Jadi kalau kita mau beri arti daripada nama Yahweh itu sendiri, artinya Tuhan itu adalah Yahweh itu adalah Tuhan pencipta bumi dan langit. Karena kalau ada nama Yahweh dan ada kalimat berikutnya, itu adalah pendukung daripada nama Yahweh itu sendiri. Apa jabatannya? Apa pekerjaannya? Nama Yahweh itu, kalau disebutkan nama Yahweh berarti dia punya jabatan adalah menjadi bumi pencipta yang menciptakan bumi dan langit. Kejadian 2 ayat 5.
Pada saat Allah ini Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri kepada Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Bahwa dia bilang, saya adalah pencipta langit dan bumi. Nama saya adalah Yahweh. Dan berikutnya, ini sangat penting, sehingga saya memberi warna kuning. Nama Yahweh itu disebutkan, ini yang pertama kali di Kejadian 2 ayat 4. Berikutnya di Kejadian 2 ayat 5, pada saat dia memperkenalkan dirinya lagi kepada Adam dan Hawa. Bukan hanya sebagai pencipta bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Yahweh belum menurunkan hujan ke bumi. Ingat kalau kita baca cerita pelajaran sebelumnya, Kejadian Nuh, kenapa pada saat Nuh berkhotbah 120 tahun bahwa akan ada air bah, mereka nggak percaya karena Tuhan belum pernah menurunkan apa? Hujan. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan di dalam kitab para raja-raja, ada cerita tentang Nabi Elia yang mengatakan bahwa jika Tuhan mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan menurunkan 3,5 dalam waktu 3,5 tahun lamanya, Tuhan tidak akan menurunkan apa? Hujan. Kalau kita lihat ini semua, bahwa berhubungan dengan Kejadian 2 ayat 5, yang bisa menurunkan hujan itu adalah hanya Yahweh itu sendiri, Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri yang disebut dengan nama Yahweh dalam bahasa Ibrani-nya. Dengan arti bahwa kehidupan, cuaca, dan yang ada di dalam dunia ini dalam kendalinya. Saya ingat pada hari Sabat kemarin, pas kami mengadakan sedikit penghiburan di rumah adik kami, Melinda Walanda, ditutup oleh doa oleh Om Johannes Tilahar sebagai ketua jemaat. Saudara tahu, Om Johannes punya kata-kata yang saya ingat sekali dalam doanya. Dokter boleh memperkirakan kapan kita mati. Sama seperti lembaga-lembaga di dunia ini untuk memperkirakan bencana alam, masih perkiraan, seperti saya katakan ada bencana lembaga di Indonesia yang mengatakan memperkirakan dalam 1 tahun ini 650 bencana alam akan terjadi dalam 1 tahun ini. Itu adalah perkiraan. Banyak perkiraan cuaca, seperti di Amerika ini, perkiraan cuaca. Pas bilang, oh besok hujan, belum tentu besok hujan. Karena apa? Segala sesuatu itu di dalam kendali Tuhan. Seperti apa? Dikatakan ini, sebab dia yang bisa menurunkan hujan. Dia yang bisa menahan semuanya. Dialah Yahweh itu. Ini adalah pada saat dia memperkenalkan dirinya kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Siapa lagi Yahweh itu? Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian ayat 27, Allah Yahweh itu memperkenalkan dirinya, dia yang membentuk Adam dan Hawa. Kenapa? Saya dapat katakan demikian, penciptaan sudah selesai dari Kejadian sampai di Kejadian 2 ayat 1. Sudah selesai. Penciptaan sudah selesai. Dan di Kejadian 2 ayat 7, dia memperkenalkan dirinya kepada Adam dan Hawa. Aku adalah pencipta langit, aku yang menurunkan hujan, aku yang menciptakan hujan, aku juga yang menciptakan engkau dari tanganku. Aku yang membentuk engkau. Saudara, pada saat Adam dan Hawa mendengar, oh Yahweh itu adalah yang membentuk, mereka akan tunduk menyembah Tuhan. Nah, setelah kita tahu bagaimana pertama kali Allah memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh di Kejadian 2
ayat 4, 5, dan 7. Allah memperkenalkan dirinya. Karena kita tidak bisa tahu siapa namanya, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan diri siapa dia, dengan apa? Dia menyatakan siapa dia. Dia adalah pencipta. Dia adalah yang membentuk tubuh kita dengan tangannya. Pada saat itu, berapa setelah pelajaran ini, minggu lalu kita telah pelajari tentang di awal bagaimana bicara tentang perjanjian tentang Adam, dan minggu lalu perjanjian tentang Nuh. Sekarang tiba ke perjanjian Abraham. Itu sudah berapa generasi? Tuhan datang di Kejadian 12 ayat 1 kepada seorang yang bernama apa? Abraham. Dia katakan, Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutujukan kepadamu. Saudara, Abraham menurut tulisan nubuat Alfa dan Omega, setelah berapa keturunan daripada Nuh itu sendiri, yaitu keluar keturunan dari Terah, banyak orang sudah kembali lagi seperti di zaman Nuh. Kenapa? Lebih banyak orang lagi menyembah kepada para dewa. Dan Tuhan menarik Abraham daripada itu untuk tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan orang-orang yang tetap setia dan memiliki misi untuk menyatakan siapa dia. Nah, pada saat kalau kita lihat di Kejadian 12 ayat 1 itu, saya garis kuning itu adalah berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah. Berkata Tuhan di situ, dalam bahasa Inggrisnya dia mempergunakan kata Lord, dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Yahweh memperkenalkan diri kepada Abraham langsung dengan kata apa? Perintah, pergi. Dia bilang, pergi. Saya, jika tiba-tiba ada yang datang kepada saya bilang, pergi, belum tentu saya mau pergi. Karena saya tidak kenal dia. Tapi kalau saya tahu, atas nama misalnya di Indonesia, atas nama Presiden Jokowi disuruh saya harus pergi ke satu tempat, saya harus lakukan. Karena itu atas nama Presiden. Abraham, pada saat dibilang Tuhan, pergi. Kenapa dia menurut? Karena yang memperkenalkan diri itu adalah apa? Yahweh. Di dalam keluarganya itu, yang mengenal siapa itu nama Yahweh itu, Allah itu, Tuhan yang disebut Lord itu, dia tahu siapa karena dari nenek moyangnya sudah cerita. Dia adalah pencipta, dia yang membentuk manusia, dia yang menurunkan hujan. Makanya Abraham pada saat mendengar kata pergi, dia tidak apa? Menolak. Dia sudah tahu siapa itu Yahweh. Siapa itu Yahweh? Dia tahu di mana otoritasnya, sampai di mana kekuasaannya. Dia tahu. Dia pergi. Di Kejadian 15 ayat 1. Yahweh lagi berbicara kepada Abraham. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Aku perisaimu. Yahweh juga memberikan janji bahwa dialah perisaimu, perisai Abraham. Jadi dia semakin yakin. Di Kejadian 15 ayat 1, lebih yakin lagi karena lebih berani lagi karena dia memiliki apa? Jaminan dari apa? Yahweh. Bayangkan ada misalnya presiden datang kepada saya bilang, oh kamu lakukan ini. Jaminannya itu adalah nama saya Jokowi. Misalnya Presiden Jokowi katakan demikian kepada saya akan lakukan. Apalagi ini adalah pencipta yang membentuk kita. Dia suruh pergi. Karena apa? Dia bilang, saya adalah perisaimu, pelindung. Kejadian 15 ayat 7.
kata Yahweh itu muncul kembali. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudara, di Kejadian 12 ayat 1, dia hanya tahu bahwa itu adalah Yahweh. Dia tahu Yahweh yang memerintahkan. Dia tahu Tuhan yang kasih perintah. Nama Tuhan yang memperkenalkan dirinya Yahweh itu. Di Kejadian 15 ayat 7 kembali dibilang, Aku, Yahweh, yang memberikan perintah engkau keluar dari tanah Ur Kasdim. Nama Yahweh adalah menyatakan siapa dia, kebesarannya, kuasanya, dan kasihnya. Nama yang begitu luar biasa. Sehingga Abraham mau keluar dari apa? Dari tanah Ur Kasdim. Di tempat zona yang paling nyaman di dalam kehidupannya. Di tempat yang paling baik di dalam kehidupannya. Tapi Tuhan bilang, dan dia menurut. Seperti saya katakan tadi, Yahweh adalah nama yang begitu besar, sehingga dia pun melakukannya. Seperti poin pertama, Yahweh itu adalah nama yang besar dan bisa dapat menjadi jaminan bagi kita. Namun, jaminan dan nama yang begitu besar tidak hanya memberikan satu perintah, tapi memiliki misi untuk setiap umatnya, khususnya kepada Abraham. Ada misi. Setiap kata yang Tuhan berikan ada misi. Khususnya untuk Abraham pada saat itu dan untuk kita pada saat ini. Kejadian 12 ayat 1 saya ulangi lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yahweh yang begitu besar memberi perintah pergi. Pergi dari zona amanmu. Pergi dari kesenanganmu. Dan saat ini perintah itu bukan hanya kepada Abraham, tapi perintah itu datang kita kepada setiap umat Tuhan. Pergi. Dan apakah jawaban kita? Apakah jawaban kita sama dengan tema General Conference? I will go. Saya mau pergi. Saya mau pergi. Atau saya bilang, nanti dulu. Namun jawaban Abraham adalah dia pergi. Karena apa? Seperti di Kejadian 15 ayat 1 tadi katakan, dia adalah pelindung. Ada jaminan. Dan pertanyaan kepada kita saat ini semua. Sebagaimana nama Yahweh itu begitu besar dan itu adalah jaminan bagi kita umat-umat Tuhan untuk bergerak. Bukan berdiam. Perintah itu sekarang mengatakan pergi. Pergi. Bukan untuk berdiam. Pergi. Layani Tuhanmu. Baik di tempat kerjaanmu. Dimanapun kita berada saat ini. Layani Tuhanmu. Habis misi, Tuhan juga memiliki perjanjian dengan kita. Sebagaimana dia memiliki perjanjian dengan Abraham. Kejadian 15 ayat 5, ini adalah Kejadian 12 ayat 1 itu adalah perintah. Sedikit janji disampaikan. Namun perjanjian itu kembali diulangi di Kejadian 15. Dan besok kita akan lihat yang dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung, perjanjian itu akan diulangi kembali. Akan diulangi kembali. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba, lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ada lagi
berikutnya janji, ini adalah janji tentang keturunan, tapi yang lebih ditekankan Kejadian 15 ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Saudara, sebagaimana dia katakan pergi, karena tempat di dunia ini adalah milik kita. Tuhan memberikan sebuah janji tanah perjanjian kepada kita. Jika kepada Abraham diberikan sebuah tanah Kanaan untuk Israel keturunannya, sebuah tanah Kanaan duniawi. Namun kalau kita baca kitab Ibrani, bukan hanya tanah duniawi, tapi apa? Abraham sudah melihat tanah Kanaan surgawi. Janji Tuhan juga kepada kita hal yang sama. Jika kita mau pergi, dia memberikan kepada kita sebuah tanah perjanjian. Tanah perjanjian apa? Tanah surgawi. Biarlah dengan pelajaran pada malam hari ini, kita dapat dikuatkan. Karena apa? Yang memberikan perjanjian, yang memberikan misi kepada kita adalah sebuah nama yang bukan nama biasa. Jika seorang manusia saja memberikan jaminan kepada kita, jika dia adalah jabatannya presiden, ataupun pemimpin di dalam sebuah negara, pemimpin dalam sebuah organisasi, itu dapat memberikan sebuah jaminan bagi kita. Apalagi Allah yang begitu luar biasa. Dia adalah pencipta, dia yang membentuk kita dengan tangannya. Dia yang memberikan hujan-hujan berkat di dalam kehidupan kita. Dia yang mengendalikan seluruh dunia ini. Memerintahkan saya dan saudara untuk pergi untuk menyatakan pengharapan bagi orang dari sekitar kita. Karena ada satu tanah perjanjian buat saya dan saudara. Tanah perjanjian di surga, tanah Kanaan, surgawi. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Pendeta Alex Rantung dan juga Pendeta Kausalya? Sudah jelas. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Pendeta Kausalya. Ya, Pendeta Nenggolan, terima kasih untuk pekabarannya. Cuma kata Yahweh ini kan yang dari bahasa asli ya. Sebab waktu Tuhan berbicara kepada Musa, Musa bertanya, kalau aku bilang sama bangsa Israel, siapa yang aku akan perkenalkan? Lalu Tuhan bilang, firman Tuhan kepada Musa, aku adalah aku, ya, aku adalah aku. Jadi bahasa yang mana yang kita pakai kan, kita pakai Tuhan Allah, gitu. Kalau Yahweh itu kan bahasa asli dari, tapi yang sebenarnya bukan sebenarnya. Ini Allah berfirman kepada Musa. Jadi saya juga bukan bingung. Ini semua bahasa yang mana yang tepat yang bisa dipakai di dalam Alkitab. Ya, terima kasih. Tadi malam saya coba menyelidiki dengan yang seperti yang pendeta ini saya tanyakan. Dan pada akhirnya saya membuka sebuah jurnal teologi mengatakan, jurnal teologi itu mengatakan bahwa semua nama Tuhan adalah baik namanya. Namun kan seperti yang dibilang, kenapa sampai orang Ibrani tidak mau pergunakan lagi, mengganti nama Allah kalau ketemu dengan kata Yahweh itu atau Yahweh itu, dia ganti dengan Elohim dan Adonai karena terlalu hikmatnya, begitu besar kuasanya. Supaya tidak, karena agama Yahudi sejak mereka kembali dari Babylon, agama Yahudi itu telah menjadi agama universal, supaya nama Yahweh itu yang begitu besar itu, Yahweh itu yang begitu besar itu, dia kalau pada saat supaya tidak terlalu tidak terlalu dipergunakan lagi, mereka menggantikannya dengan Adonai dan Elohim. Begitu besar nama itu.
Dan pada saat dia memperkenalkan diri kepada Musa, dia memperkenalkan aku adalah aku. Aku adalah aku. Dia memperkenalkan diri lagi, memperkenalkan diri aku adalah aku. Tapi tidak sampai di situ, dia juga memperkenalkan diri aku adalah Tuhan Abraham, aku adalah Tuhan Ishak, dan aku adalah Tuhan Yakub. Ini untuk kembali kepada Musa untuk memberitahu kepada Musa siapa dirinya. Pada saat dia sebut Yahweh atau YHWH, dia ingin menyatakan kepada Musa, Musa, aku ini adalah yang membentuk dengan tangan. Dan yang pada saat dia ditulis untuk Musa itu, dia mempergunakan kata YHWH, hanya YHWH. Dan kalau kita lihat di concordance, YHWH itu hanya sekali dipergunakan, itu hanya pada saat dia bicara kepada Musa, aku adalah aku. Namun ini adalah dua nama yang sangat besar. Tidak sembarangan, istilahnya kita bagi orang Ibrani tidak sembarang mau menyebutkannya, sehingga setiap ketemu dengan kata Yahweh atau YHWH ini, mereka akan menggantikannya dengan Adonai atau Elohim untuk menekankan betapa besarnya Allah itu sendiri. Karena begitu kalau kita mendengar kata Yahweh, kita harus mengingat siapa dia. Dia adalah pencipta, dia yang membentuk kita, dia yang dapat menurunkan. Banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dalam konkordansi itu banyak sekali melalui bukan yang strong concordance, lebih banyak lagi kita akan lihat apa kalau dibilang itu pencipta, Tuhan, pelindung, penyelamat. Yahweh itu dihubungkan dengan artinya dengan pencipta, yang menurunkan hujan, dan yang penyelamat, dan yang juga banyak. Karena karakter Allah itu begitu luar biasa. Karena kasihnya, dan begitu juga betapa besarnya nama Yahweh itu. Sehingga tidak sembarangan bagi orang Ibrani. Sehingga dia tidak sembarangan bagi kita sebenarnya. Makanya dalam hukum ketiga itu jangan sembarang menyebut nama Allah. Kenapa? Allah itu begitu luar biasa. Allah itu begitu luar biasa bagi kita. Dia yang menyebut, dia yang membentuk kita, dia yang menurunkan hujan, dia yang menyelamatkan kita, dia juga yang apa? Dia juga yang melakukan segala sesuatunya untuk kita. Kita itu hanya tinggal menikmati. Kita itu tinggal menikmati apa yang dia buat untuk kita. Dengan begitu besar namanya, semestinya kita pun harus seperti apa? Seperti Abraham. Pada saat Abraham mendengar namanya, pada saat Allah memperkenalkan siapa dirinya, langsung Abraham pun tanpa ibu, dia bilang pergi, dia pergi. Pada saat dia disuruh satu, dia langsung dilakukan apa yang diperintahkannya. Saking besarnya nama itu. Pada saat kita dengar. Nah, masalahnya yang terjadi dalam terjadi perdebatan di theological, seringkali hanya spellnya aja yang membuat seperti ada yang bilang YHWH, YHVH, seperti ada pertentangan sedikit di situ, atau kenapa langsung dirangkumkan kepada nama Yahweh-nya. Tapi sebenarnya dia bilang di akhir dari dalam jurnal itu, sebenarnya apapun nama Tuhan itu tidak masalah. Apapun namanya. Namun yang paling utama adalah kita harus mengakui kebesarannya. Karena semua kayak Adonai, Elohim itu adalah menyatakan kebesaran Tuhan. Dan besok kita akan pelajari lagi satu nama baru yang Tuhan berikan lagi, yang diperkenalkan kembali lagi kepada Abraham, nama lain. Dia tidak memperkenalkan sebagai Yahweh di Kejadian 17. Dia memperkenalkan nama lain. Nama baru. Untuk apa? Nama Tuhan yang dia perkenalkan diri kepada Abraham untuk kedua kalinya pada Kejadian 17. Jadi apa? Semuanya ini kenapa kepada Musa adalah kembali diulangi untuk menunjukkan siapa dia. Makanya pada habis itu selanjutnya dia bilang, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Untuk menyatakan kepada semua umat Israel dan sampai saat ini kepada kita semua, siapa dia.
Nama itu menyatakan siapa dirinya. Siapa dia? Dia adalah pencipta dan dia adalah yang dapat memberikan berkat kepada kita, mengatur semua di alam apa yang terjadi di alam semesta ini. Sebaiknya kita begitu harus hormat, tunduk kepadanya. Mungkin bisa, mudah-mudahan bisa memberikan, mungkin ada tambahan sendiri mungkin dari Pendeta Kasalia atau Saya bukan tambahkan, tapi artinya dari terjemahan aslinya kan itu ya, kenapa tidak diteruskan ke bahasa Indonesia juga? oh Kenapa ada Allah gitu ya? Atau bagaimana caranya ini? Ada dalam dalam eh, menyalin itu dari bahasa asli ke kayak Yesus juga kan disebut Yehosua, ya kan? bahasa Ibrani-nya Yosua. Ya, bahasa Ibrani itu. Ya. Itu Nah, aja. Tetap kita akui, tetap kita akui. Itu nama Allah memang benar. Terima kasih. ya, terima kasih Pendeta. Seperti yang Pendeta bilang, karena kayak kalau Ibrani, bahasa Ibrani-nya Yesus itu adalah Yosua. Nah, bahasa Yunani-nya adalah Yesus. Namun dalam bahasa istilahnya gini, untuk lebih mempermudah, kenapa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperti itu? Untuk lebih mempermudah orang Indonesia, karena orang Indonesia itu lebih banyak terpengaruh dengan apa? Dengan bahasa Arab. Mempermudah orang Indonesia untuk memperkenalkan siapa itu. Makanya Arab itu dengan mempergunakan nama Allah. Gitu. Nah, kalau untuk bahasa Inggrisnya aja ada disebut Lord, ada disebut God. Jadi banyak sekali. Untuk besok namanya dalam bahasa Inggris Almighty. Jadi banyak sekali, malah kalau di bahasa Inggrisnya lebih banyak, kita akan lebih mengetahui apalagi bahasa Ibrani-nya lebih banyak lagi, seperti dia memperkenalkan dirinya begitu. Seperti kepada Elohim dan Adonai itu adalah dua nama yang berbeda dan memiliki karakter yang berbeda juga. Jadi begitu, itunya lebih mempermudah saja untuk orang Indonesia. Bagi orang Indonesia, makanya disebut namanya Allah. Gitu. Terima kasih Pendeta Nenggolan. Terima kasih. Ya. Bila tidak ada lagi, mungkin ada lagi dari yang lainnya atau pertanyaan atau tambahan. Dek, ada lagi pertanyaan, Dek, atau tambahan di live stream? Jadi seperti yang saya katakan tadi, dari awal kepada Adam, kenapa dia memperkenalkan Yahweh? Dia Allah memperkenalkan kepada Adam supaya Adam mengerti siapa dirinya. Kepada Abraham dia memperkenalkan nama Yahweh, kenapa? Dan kepada Musa tujuannya untuk siapa? Siapa dirinya? Perkenalkan siapa dirinya. Dan pada saat dia besok kita akan pelajari, dia mempergunakan nama yang lain untuk memperluas lagi siapa dirinya. Untuk mempermudah manusia itu mengerti siapa dirinya. Siapa dirinya. Dan untuk orang Indonesia,
Maka yang seperti saya katakan tadi, karena kita dominan adalah negara kita adalah dominan adalah Islam, untuk mempergunakan nama yang mereka sudah kenal, mempermudahkan kita memperkenalkan siapa Allah, makanya makanya disebut apa? Allah. Makanya namanya ditulis apa? Terjemahan Tuhan, God itu adalah Allah. Lord juga kita terjemahkan Allah. Jadi lebih sempit sebenarnya karena God sama Lord itu mempunyai asal kata yang berbeda. Jadi untuk mempermudah kita. Contohnya kalau di bahasa Batak juga beda lagi. Untuk memperkenalkan nama Allah itu dia memperkenalkan kata yang lain. Di mana lebih kalau ke spesifik ke bahasa-bahasa masing-masing untuk terjemahan, untuk mempermudah, memperkenalkan siapa Tuhan kita itu, kita mempergunakan sesuatu kata yang sudah sering didengar, sudah sering tidak asing lagi di telinga kita. Namun kalau kita merasa terganggu, kenapa tidak kita mempergunakan nama aslinya Elohim, Adonai, terserah, itu tidak masalah. Namun untuk mempermudah kita untuk menginjil orang lain, siapa kita punya Tuhan? Kita sebutkan namanya apa? Allah. Bagi orang Arab kita bilang Allah. Siapa yang kita sembah? Allah. Mereka akan tahu siapa itu Allah. Bagi orang Indonesia Allah, mereka akan tahu siapa itu Allah. Mudah-mudahan bisa menjawab. Bila tidak ada lagi, saya kembalikan pada ini. Terima kasih untuk pembahasannya. Baiklah, kita akan masuk dalam kesaksian dan doa pada malam ini. Ada yang mau bersaksi atau usulan doa yang akan kita doakan, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom. Yang di Zoom ada ya, tolong doakan. Besok saya akan pergi ke California hanya untuk 2 hari, ada urusan supaya urusannya lancar semua, perjalanan selamat, balik lagi ke New Jersey. Terima kasih. Malam, terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya mau minta jangan lupa doakan terus KKR yang sedang berlangsung. Tadi malam Pendeta Nisa minta supaya yang waktu dia bikin KKR di Manado ada terjadi gangguan, yaitu ada angin ribut, hujan, tapi cuma di sekitar tempat yang dia buat KKR. Ternyata ada seorang yang menganut gereja setan, dia diutus untuk mengacau. Dan akhirnya 9 tahun kemudian Pak Pendeta ketemu orang itu di Philadelphia, dan dia dibaptis, menyerahkan diri di New Jersey, tapi saya nggak tahu di mana, tapi katanya Pak Pendeta tadi malam dia bersaksi, tapi ya mungkin setan nggak izinkan, walaupun suaranya Pak Pendeta sampai ke dia, tapi suaranya dia sebagian nggak bisa keluar. Ya, jadi ya tolong doakan. Puji Tuhan tadi malam ada sekitar 450 sekian yang ikut, yang di Zoom. Mudah-mudahan setiap malam nanti akan bertambah. Jadi doakan untuk jiwa-jiwa yang banyak juga mendapat tantangan. Terima kasih.
Terima kasih Tante. Mungkin ada lagi deh. Yang dari live stream. Karissa. Gimana tadi? Enggak. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Kudus Nainggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Pada malam hari di Amerika dan pagi hari di Indonesia. Kami kembali mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas kasih dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga terus-menerus Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada saat kami melangkah, pada saat kami berjalan, kami dapati bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu yang begitu baik kepada kami semua. Sehingga kami dapat dipersatukan kembali dalam mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang begitu indah. Yang mengingatkan kami betapa besarnya Engkau. Engkau adalah pencipta kami, Engkau yang membentuk kami dari tanah. Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Engkau yang mengontrol isi dunia ini. Karena itu ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami dapat berseru. Hanya kepadamu lah tempat perlindungan kami yang teguh. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai kami semua umat-umat Tuhan dalam setiap hidup kami. Sehingga kami pun dapat merasakan kasih-Mu dari perlindungan-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami ya Tuhan. Khususnya hamba-Mu selalu mendoakan ya Tuhan, pendeta-pendeta senior yang selalu bergabung dengan Fisdak Live Stream dan Zoom ini. Pendeta Rantung Alex Senior dan Ibu Pendeta Rantung. Biarlah Engkau memberkati dia. Berikan dia juga kekuatan dan kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga dia terus dapat menjadi saksi bagi umat Tuhan. Yang dapat menjadi contoh bagi kami. Dan jadi suluh bagi kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan, apa yang dia saksikan menjadi kekuatan umat-umat Tuhan di seluruh dunia ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pendeta Kasalia dan Ibu Pendeta Kasalia ya Tuhan. Masa tua-tuanya ya Tuhan, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan yang berasal dari surga. Dan biarlah Engkau memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Sehingga dia pun tetap dapat menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan contoh-contoh bagi umat-umat Tuhan. Dan tetap mendorong kami, umat-umat Tuhan, untuk terus melayani dan mengasihi Tuhan sebagaimana mereka telah saksikan, mereka telah contohkan bagi kami. Sehingga nama Tuhan lain dipermuliakan dari kehidupan mereka semua. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung yang tidak bersama-sama dengan kami. Dan biarlah penjagaan dan perlindungan dan hikmat yang berasal dari surga Engkau berikan kepadanya beserta keluarganya. Sehingga mereka pun dapat mendorong seluruh anggota jemaat Fisdak untuk lebih aktif untuk mencintai Engkau dan bersaksi dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan dapat menjadi inspirator untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk sahabat-sahabat kami yang selalu kami doakan
yaitu Ronald Walian ya Tuhan. Tuhan, setiap hari demi hari dengan jamahan tangan-Mu, mujizat dapat terjadi dalam kehidupannya. Kesembuhan dapat terjadi dalam hidupnya. Itu semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau terus bersama-sama dengan dia. Engkau lawat dia. Kau berikan yang terbaik padanya, kesembuhan yang berasal surga. Sehingga ini dapat menjadi kekuatan bagi dirinya, kesaksian bagi dirinya. Wah, Allah begitu baik kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk Tante Mika Isakota dan juga Tante Yeni Ransun ya Tuhan. Yang setiap malam kami doakan ya Tuhan. Biarlah Engkau juga melawat mereka. Engkau berikan kesembuhan yang berasal dari surga. Sehingga mereka pun dapat dipulihkan. Dan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Karena kasih-Mu kepadanya ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk Elder Ridwan Lingga yang esok hari akan mengadakan perjalanan ke California. Engkau jagai dia. Engkau berikan yang Engkau perlancar segala urusannya. Sehingga apa yang dia buat dapat selesai dengan tepat pada waktunya. Dan dia dapat kembali lagi ke New Jersey dengan keadaan yang baik dan selamat. Dan dapat menyaksikan kasih Tuhan, penjagaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan melalui pelayanan yang di Jemaat Vista. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk KKR Basudara Ministry yang saat ini Tuhan sedang dijalankan. Dan biarlah KKR yang sedang menjangkau di 5 kota, di 5 conference ya Tuhan. Biarlah 5 daerah ini Tuhan dapat beroleh berkat yang berlimpah melalui pelayanan mereka. Engkau jagai acara KKR ini. Selama KKR ini berjalan, Engkau berikan perlindungan. Engkau berikan yang terbaik sehingga sound system dapat berjalan dengan baik. Segala peralatan yang dipergunakan dapat berjalan dengan baik. Dan ini semua dapat menyatakan kepada orang-orang di sekitar kami melalui KKR ini bahwa kami memiliki pengharapan bahwa Yesus segera datang. Dan pada saat ini peringatan demi peringatan Tuhan sudah nyatakan supaya kami semua harus bersedia akan kedatangan yang kedua kali. Karena itu ya Tuhan, Engkau berkati KKR Basudara Ministry yang dilakukan saat ini ya Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan juga ya Tuhan, kami mendoakan silent request dari Om Didi. Pada saat hamba-Mu lagi berdoa pada saat ini ya Tuhan, Engkau dengarkan seruan hatinya yang disampaikan pada saat ini ya Tuhan. Sehingga ini dapat menjadi kekuatan bagi dirinya ya Tuhan. Bisa menjawab doa-doanya ya Tuhan. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepadanya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Marta Lam. Dan untuk permintaannya ya Tuhan untuk keluarganya ya Tuhan. Yang selalu dia doakan anak-anaknya. Terlebih suaminya ya Tuhan. Yang selalu dia doakan ya Tuhan. Biarlah Engkau jadikan dia menjadi saluran kasih-Mu bagi keluarganya dan juga khususnya bagi suaminya. Sehingga dapat menarik suaminya untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan juga kami mendoakan adik kami Karissa ya Tuhan. Yang pada saat ini di Holland ini pada saat ini sakit. Ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam tubuhnya. Namun kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah tabib dari segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau dapat melawat dia dan Engkau dapat menyembuhkan. Sebagaimana dulu Engkau bahkan dapat membangkitkan orang dari kematian. Karena kuasa-Mu yang besar. Engkau yang membentuk kami. Engkau yang telah menciptakan kami. Engkau dapat menyembuhkan orang dari sakit. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau dapat menyembuhkan dia ya Tuhan. Memulihkan dia. Dan terpujilah nama Tuhan.
Kami mendoakan seluruh umat-umat Tuhan yang telah bergabung dalam acara Fisdak Livestream dan Zoom ini. Biarlah kasih Tuhan yang menyertai kami semua. Biarlah berkat yang berlimpah akan terus kami terima dari hari ke hari. Kedamaian sejati, kebahagiaan yang Tuhan berikan akan kami terima. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat, yang saat ini menjadi imam besar kami yang akan segera kembali di awan-awan, menjemput kami yang setia. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya, dan acara kita pada malam hari ini, pembahasan sekolah sahabat sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi pada besok malam di jam 7.30 waktu New Jersey, dan pembahasan akan dibawakan oleh Pendeta Rantung. Biarlah kita bersama-sama dapat bergabung kembali untuk mengikuti acara pembahasan sekolah sahabat kita. Baiklah, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua.